bareng Wakil Rakyat. Selamat datang Bapak di Bincang Parlemen. Pak Nanang dari Komisi 3. Komisi 3. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Keluarga di rumah juga sehat? Alhamdulillah. Sedang sibuk apa Pak di Parlemen? Hari ini di Parlemen kemarin baru beres rapat BAMUS kaitan program kerja. Program kerja DPRD untuk tahun 2023. Sudah mulai membahas Sudah itu. mulai membahas, kemudian minggu besok dibahas program kerjanya apa-apa saja beberapa item. Yang kedua, hari ini di DPRD lagi sibuk pembahasan 3 ranperda. Luar biasa sekali. Terima kasih loh sudah menyempatkan hadir di Bincang Parlemen Bapak di tengah-tengah kesibukannya. 3 raperda. Apa saja Pak? Kalau tidak salah yang pertama perda tentang pelayanan standar publik. Yang kedua tentang nelayan. Yang ketiga tentang penyakit masyarakat. Oke, penyakit masyarakat. Tapi kita sekarang mungkin tidak membahas 3 itu sih Pak. Kita ngobrol tentang ini mohon sebelum ini terlambat. Nggak apa-apa Pak, santai aja. Baru pulang di kantor agak macet di jalan. Luar biasa ya. Macet Pak? Lumayan Gimana macet. Pak? Dari pas Mangkubumi ke Bundaran. Oh iya benar, kan sudah ada perbaikan ya? Ada perbaikan. Mudah-mudahan itu juga bisa jadi membuat nantinya lebih Iya. lancar lagi lalu lintas. Nah, ngomongin lancar lalu lintas itu kan balik lagi sama infrastruktur tuh. Kadang kalau kita ngomongin infrastruktur, langsung di benak masyarakat jalan. Nah, kayak gitu. Berbicara jalan-jalan di Kabupaten Tasikmalaya, kadang kalau misalnya agak-agak kemana itu masih banyak yang kurang bagus jalannya Pak. Memang lagi seperti itu kondisinya, apakah ada perbaikan, upaya atau seperti apa Pak infrastrukturnya? Kaitan infrastruktur kebetulan saya dari mulai pelantikan masuk di Komisi 3. Ya. Itu kemungkinan di bidang kami, PUPR. Ya. Komisi 3 itu membidangi dulu 5. Sekarang jadi 3 setelah ada perubahan SOTK baru. Ya. Sekarang setelah perubahan SOTK ada mitra kerja Komisi 3 PUPR Kepala Dinas Perhubungan. Oke. Nah, kaitan infrastruktur dikarenakan kami ini sebagai praksi pengusung. Praksi pengusung Bupati Cecep dan praksi P3. Nah, kami mengawal upaya bagaimana caranya di situasi kondisi APBD seperti ini. Pasca Covid memang sih dalam jauh tidak ada korelasi sekian persen untuk pembangunan infrastruktur. Namun kalau tidak salah ruas jalan Kabupaten Tasik itu sekitar 1.300 km. 1.300 km. Oke. Dengan panjang kabupaten 2.700 km kalau tidak salah dari ujung Cikalong perbatasan dengan Pangandaran, Bojong Gambir dengan Garut, Kadipaten dengan Garut. Dari 351 desa, 39 kecamatan. Luas sekali kabupaten. Kemungkinan hasil penelusuran kami ke lapangan Komisi 3 dari 1.300 kilometer itu diperkirakan sekitar 30% rusak berat. Betul. Lumayan ya Pak 30%-nya ya. 30% dari 1.300 sekitar 13,5 panjang kilometer. Itu membutuhkan anggaran sekitar banyak lah. Besar sekali. Sudah ada upaya untuk memperbaiki infrastruktur, tidak hanya jalan sih sebenarnya ya Pak ya. Kalau kita ngomongin infrastruktur, gimana Pak? Ada upaya dari pemerintah terkait perbaikan infrastruktur? Upaya terus berjalan. Terus berjalan. Nah, yang paling sangat khawatirkan kali ini, kami informasi tahun ini untuk berupaya melaksanakan kegiatan dikarenakan hari ini berbasis aplikasi. Hari ini kan pengajuan itu berbasis aplikasi. Nah, kalau mulai berbasis aplikasi ya Pak ya. Kalau dari pemerintah desa, anggota DPRD, dinas itu kan ada aplikasi yang namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Nah, ketika pengajuan, kalau tidak masuk ke dalam sistem SIPD itu sulit sekali, tidak mungkin dianggarkan. Nah, kalau berbicara kaitan tadi yang disampaikan kekhawatiran kami dari pusat, nah dikarenakan di pusat itu ada namanya aplikasi Krisna. Krisna. Iya. Nah, Krisna ini salah satunya di dalamnya ada DAK. Nah, informasi tahun ini tidak ada kejelasan dasarnya ini apa. Pemerintah pusat menghilangkan menu DAK. Betul, saya mendengar istilah itu loh Pak. Ada benar atau tadi mau ditanya juga disinggung. Benar nggak sih DAK-nya katanya akan dihapuskan oleh pemerintah pusat? Tapi ini belum pasti dihapuskan. Belum fix. Tapi sudah ada wacana. Ternyata tahun ini ada DAK. Ada DAK itu untuk infrastruktur jalan pada irigasi. Nah, tahun besok
tidak ada menu DAK tahun 2023. Ini kan ada DAK fisik, non fisik, DAK tambahan. Ya. Khusus untuk infrastruktur jalan, menu DAK-nya hilang. Ini alasannya apa pemerintah pusat? Ini tidak di Kabupaten Jasa. Jawa Barat kemungkinan di daerah lain. Apakah pemerintah pusat menilainya di Kabupaten Tasik ataupun di Jawa Barat ini udah bagus apa gimana? Nah, ini kami akan berupaya lagi dengan teman-teman di Komisi 3 untuk minta kejelasan kenapa ini hilang. Mengapa? Nah, kami tidak bisa menyampaikan apakah ini dihapus ataupun tidak. Yang penting dana menu DAK di tahun 2023 itu tidak ada untuk jalan. Fokusnya sendiri dari pemerintah untuk perbaikan infrastruktur kemana sih Pak sebenarnya? Sebetulnya hari ini baru kepihakan selatan juga ada. Kalau ke utara kelihatannya hari ini tidak ada Pak. Nah, yang sedang dilaksanakan dari menu DAK yang tahun ini salah satunya di Ciandum, Batu Nungul. Itu pekerjaan hotmix dan DAK. Cedugalen Parentas sekitar 6 miliar dan 8 miliar dan jalan-jalan yang lain. Sisanya DAU. Jadi memang sekarang lagi fokusnya ke sana berarti ya Pak. Fokusnya ke sana. Dan tentunya Kabupaten Tasikmalaya ini PR-nya untuk infrastruktur masih sangat besar ya Pak ya, tidak hanya jalan berarti ya Pak ya. Tapi memang penyelesaian masalah tersebut, kalau misalnya perbaikan jalan itu ya, kalau kita berbicara tadi 1.300 km, 30%-nya yang rusak berat. Berarti ada yang rusak tengah-tengah, ada rusak ringan lah ya, berarti kayak gitu. Penyelesaiannya seperti apa? Kalau dari 30% rusak berat, berarti sisanya ada rusak ringan, ada rusak sedang. Iya betul. Nah, kami mencoba di dalam penyusunan nanti KUA BPAS, saya mencoba dikarenakan dasar untuk masuk di KUA BPAS itu berdasarkan RKPD, RKPD dinas masing-masing. Di situ ada Rensa, ada Renja kan begitu. Masuk ke RKPD baru KUA BPAS. Nah, kami lihat nanti di bidang jalan lebih khusus untuk mengantisipasi yang terjadi rehab ringan dan rehab sedang, diupayakan untuk ada pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan. Dan apa yang dikatakan tadi Teteh memang betul. Infrastruktur itu bukan hanya di jalan. Ada jalan, ada irigasi, ada pembangunan, ada rumah layak huni, sarana dan prasarana lah, itu sebagai kebutuhan dasar sih sebetulnya. Kebutuhan dasar. Jadi memang fokusnya saat ini jalan juga memang ada di daerah yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak. Tapi untuk infrastruktur lainnya terfokuskan juga atau bagaimana Pak? Sanitasi misalnya, irigasi. Jalan masih berjalan. Kalau lihat sanitasi hari ini, kalau dilihat tahun ini kan ada sumbernya dari DAU dan DAK. Ada PAMSIMAS, ada sanitasi. Ada bersumber dari DAU dan DAK. Nah, yang sedang berjalan hari ini PAMSIMAS sekitar 15 desa. 15 desa. Dan dari DAK itu sekitar 26 desa. Nah, dari 100% masyarakat, 69% sudah, ini berdasarkan data data dari teman-teman SKPD mitra kerja kami, 69% sudah menikmati sarana air minum. Berarti sisanya tinggal 36%. 36% belum. Nah, 36% ini sumbernya dari mana? Nah, bagian begitu. Sedang diupayakan berarti ya. Dikarenakan posisi fiskal kita lemah, APBD kita lemah. Nah, kami fokus terhadap pemerintah bagaimana caranya meningkatkan PAD. Potensi PAD ini harus digenjot. Harus digenjot. Karena infrastrukturnya PAD banyak, luar biasa sekali ya. Karena memang cakupannya tidak hanya jalan saja tadi ya. Irigasi. Kalau irigasi gimana Pak? Kalau irigasi kalau irigasi data yang ada di kami sesuai dengan Permen PU nomor 14 tahun 2014 itu sekitar 1.486 jumlah jumlahnya kan gitu. Itu sekitar 46% lah yang sudah dilaksanakan. Sudah realisasi. Nah, kami sebagai legislatif mitra kerja dengan pemerintah daerah dan berangkat sama dari Undang-Undang 23 2014 tentang Pemda. Di situ ada yang bilang tugas fungsi DPR dan tugas fungsi legislatif dan tugas fungsi eksekutif. Kita kerjasama. Bagaimana caranya ini mengantisipasi permasalahan rakyat supaya terjawab dengan situasi hari ini, Pak. Betul. Kemarin kan fenomena memang musim sekarang tuh lagi hujan tidak pernah berhenti ya Pak ya, boleh dibilang, dan akhirnya mulai juga ada daerah-daerah yang rawan bencana ya Pak. Ada juga rumah-rumah yang akhirnya berada di daerah-daerah rawan bencana. Antisipasi terkait itu bagaimana Pak? Nah, antisipasi mungkin dari dinas terkait. Nah, sebelum pasca roba datang, nah, dari pihak pemerintah daerah, kecamatan, tingkat desa kan gitu. Ini mensosialisasikan bagaimana caranya menghadapi musim hujan datang. Paling tidak kita mensosialisasikan dulu terhadap masyarakat, jangan membangun rumah ataupun rumah di tebing-tebingnya kan. Betul. Yang hasil surveinya
ini katakan daerah ini rawan longsor loh. Masih banyak Pak masyarakat yang berada di daerah rawan longsor. Memang ada. Tapi persentasenya kayak gimana Pak? Kalau persentasenya saya belum tahu persis. Tapi masih banyak ya, dan itu masih memang banyak. membahayakan kan ya Pak ya, dengan fenomena musimnya seperti sekarang. Antisipasi dari masyarakat dari pemerintah sendiri seperti apa Pak? Dari pemerintah tersendiri untuk mengantisipasi ketika bencana datang, pemerintah daerah menyiapkan dana PTT Mbak. Oke. Dana PTT ini sekitar 40 miliar. Oke. Karena PTT ini kan berapapun nilainya itu tidak akan dihilangkan. Karena ini pasca penanganan darurat. Ya. Dinas teknis yang menangannya BPBD. Ini kalau tidak salah ini mitra kerja Komisi 4 yang lebih paham mereka. Oke. Lebih ke sana ya berarti. Tapi memang sinergi ini terus dilakukan berarti ya. Sejauh ini perkembangan infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya, penilaian Bapak, pemerintah sudah seperti apa? Upayanya sudah semaksimal apa? Selasa ukuran maksimal ataupun tidak dibatasi. Betul. Yang penting pemerintah daerah dan kami kerja didorong dengan rasa keikhlasan. Hasil dari demokrasi kita terpilih. Nah, upaya kita bagaimana caranya mengantisipasi keinginan masyarakat supaya terjawab dengan upaya kan gitu dari keseluruhan kebijakan APBD itu untuk betul-betul kemampuan rakyat. Benar-benar. Jadi terus berupaya sekali pemerintah dengan adapun keterbatasan terus diupayakan berarti ya Pak. Karena kalau kita berbicara infrastruktur ini luar sekali ya Pak. Bapak kerjanya cakupannya begitu luar biasa ya. Dan yang paling menggelitik kan sudah 3 periode nih pergantian pimpinan. Kabupaten Tasikmalaya sudah menjadi satu ibu kota kabupaten. Melihat misalnya Singaparna seperti apa permasalahannya. Tapi kalau melihat ibu kota kabupaten ini belum ada wajah baru yang signifikan gitu Pak. Nah itu kayak gimana Pak? Apakah memang sesulit itu realisasinya atau kenapa Pak? Berarti kalau 3 periode bupati itu kan udah lumayan lama Pak. Gimana tuh Pak? Ya memang sudah diakui Mbak. Itu diakui setelah pemekaran dari kota kabupaten kurang lebih sekitar 10 tahun lah. 10 tahun 3 kepemimpinan bupati. Nah kami datang ke DPRD dilantik itu kalau dilantik tanggal 2 bulan September 2019. Nah kami sudah berjalan 3 tahun di Komisi 3. Betul. Nah pertama, upaya kami dari Komisi 3 sebagai mitra kerja PUPR, sebagai tata ruang pemukiman untuk menjawab tadi, ini gimana sih? Belum ada wajah baru ya, betul. Kayak gimana tuh Pak? Nah langkah pertama ini dari Rensa dulu Pak. Pertama dari Rensa, ada nggak di Rensanya? Dari Rensa, ada nggak Pak? Ada. Baru mau masuk ke RKPD. APBD ini kan menjadi visi misi Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi perda. Menjadi jawaban janji bupati dituangkan dalam visi misi bupati. Betul. Dan sehingga menjadi sebuah perda. APBD itu bupati dan wakil bupati atau pemerintah daerah tidak bisa membuat perda sendirian. Betul. Nah tugas kami kalau tidak salah sesuai dengan pasal 149 Undang-Undang 23 hanya fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Nah, kami lihat di struktur APBD wabil khusus Dinas PUPR dengan APBD 2019, APBD 2020, APBD 2022, dan APBD 2023. Nah, kami melihat ada celah di tahun di APBD tahun 2021 untuk tahun 2022. Nah, untuk menjawab tadi dikarenakan Kecamatan Singaparna itu kalau tidak salah ada perda tentang RDTR, Pak. Kalau tidak salah nomor 9 tahun 2017 tentang penataan kota Singaparna. Ya ibu kotanya yang itunya per kecamatan kan ada perda RDTR, rencana daerah tata ruang. Kalau umumnya ada perda RTRW. Kan gitu ya. Nah, kami lihat di situ. Nah, alhamdulillah dikarenakan saya melihat di RKPD ada, di APBD juga harus jelas untuk pemekaran ibu kota kabupaten. Nah, hari ini sudah ada progresnya. Sudah ada seperti apa progresnya, Pak? Progres hari ini pertama penataan ruangan hijau, Pak. Alun-alun Singaparna. Nah itu, saya sebagai orang Singaparna belum mendapatkan alun-alun, Pak. Hari ini alun-alun Singaparna lagi ada progres, Pak. Lagi di pekerjaan. Lagi dipekerjakan. Kalau tidak salah anggarannya 9,9 miliar. Wow, sudah mulai. Barusan kami dari kantor lewat. Udah pelaksanaan. Sudah mulai pelaksanaan. Paling baru 1%, Pak. Baru 1%. Yang penting anggarannya sekitar 9,9 miliar itu di kontraknya ada. Nah itu salah satunya
Untuk menjawab tadi berarti untuk penata ruang wilayah hijau salah satunya Singaparna, pertama untuk membenahi alun-alun dulu. Alun-alun. Dan alhamdulillah kepemimpinan Ade Cecep hari ini paling tidak sudah ada progres di Kecamatan Singaparna sesuai Perda RUTR tadi. Alun-alun ini dekat dengan pasarnya dan kadang mau secantik apapun alun-alunnya kadang dekat dengan pasar itu benar. Jadi kurang kalau anak muda zaman sekarang bilang estetik, Pak. Nah, ada wacana karena saya orang kabupaten kebetulan daerah-daerah Cisinga, Pak, lewat ada sedang upaya sawah lagi ditutup gitu kan. Saya pikir buat perum baru nih. Tapi kata orang-orang sekitar, tapi belum tahu nih kata bener nggak kalau pemerintah yang bilang katanya ini buat pindah terminal sama pasar. Apakah emang ada wacana perpindahan pasar ke relokasi berarti ya, Pak ya? Atau seperti apa, Pak? Itu ada wacana, ada wacana kaitan hari ini pun sudah ada progres. Oh, sudah ada. Apakah betul yang itu? Progres ini di Singaparna itu akan pindah pasar dan terminal. Oke, berarti betul ya, Pak. Oke. Nah, di kami ada dikenakan PUPR mitra kerja kami itu sudah ada progres jalan, Pak. Oke. Dari jalan Cilampung sekitar Cilampung betul. 500 meter dari arah jalur Garut Singaparna itu masuk ke jalan Cawi Singaparna. Itu kan ada pekerjaan jalan. Ada pekerjaan jalan jalan betul, itu Pak. sekitar anggaran 5 yang lagi nutup sawah miliar. itu adalah untuk itu. Itu untuk akses menuju ke pasar. Nah, di pasar Singaparna yang akan pindah nanti, nah, yang mudah-mudahan tahun besok pindah, Pak. Yang penting progres untuk pemindahan pasar itu sekarang sudah mulai. Betul. Ini udah ada penataan lahan, penataan lahan, pengurugan. Betul, pengurugan betul. Nah, kalau tidak salah target itu 6 hektar. Oke, 6 hektar. Untuk pasar itu target itu 6 hektar. Nah, hari ini kalau tidak salah baru realisasi sekitar 3,5 hektar. Oke. Nah, itu sudah progres. Sudah mulai progres Jalan berarti. sudah ada progres. Berarti memang betul ya yang diobrolkan sama masyarakat sekitar adalah untuk pemindahan pasar berarti. Ya. Mudah-mudahan seperti harapan juga alun-alun jadi estetik ya, Pak ya. Amin. Jadi memang sebenarnya mulai perlahan-lahan mulai ada termasuk juga yang menggelitik nih sedikit lagi, Pak. Selain pasar udah mulai pindah, nanti mungkin bisa lebih dipercantik lagi ya area kotanya ya, alun-alunnya. Wisata-wisatanya banyak, cuma akses jalannya pun ya balik lagi ke jalan lagi. Kalau akses untuk fokusnya, apakah ada nggak sih fokus untuk ke area-area wisata misalnya, Pak, jalan-jalannya? Kayak misalnya ke curug-curug, kabupaten banyak curug-curug yang bagus ya, Pak ya. Dan itu kalau boleh saya nilai itu luar biasa. Tapi aksesnya susah, misalnya jalannya. Apakah ada juga fokus ke sana, Pak? Ada. Nah, kebetulan kemarin baru selesai penetapan Perda tentang induk pariwisata. Oke. Nah, kebetulan saya ketua pansusnya. Luar biasa. Kebetulan. Saya tidak salah ngajak ngobrol nih kalau kayak gitu ya. Ya. Nah, kita lihat di APBD, Mbak. Oke. APBD, kalau berbicara APBD ini kan kewenangan. Betul. Mana kewenangan pemerintah pusat, mana kewenangan pemerintah provinsi, mana kewenangan pemerintah daerah, mana kewenangan desa. Ya. Nah, itu kan nanti dipilah-pilah nanti. Nah, kalau seandainya jalan objek teman wisata itu kewenangan pemerintah daerah, oke. Kan itu bisa diperjuangkan. Oh iya. Nanti kalau seandainya jalan ini aksesnya nasional. Nah, paling teman-teman berbicara nanti di rakortek nanti. Oke. Nah, kadang-kadang SKPD itu bukan kadang-kadang ada jadwal, mungkin ada rakortek. Rapat koordinasi teknis antara Bapeda Kabupaten, Bapeda Provinsi ataupun Bappenas. Nanti disampaikan, ini loh ruas jalan provinsi, ini loh ruas jalan nasional. Nah, sisanya nanti. Nah, kami belum tahu persis berapa jalan kilometer kabupaten kewenangannya. Nah, itu kan. Yang penting yang tahunya adalah jalan panjang sekitar 1.300 km itu jalan kabupaten. Nanti betul nggak ini kewenangan siapa ini yang kasih sekitar 1.300? Itu yang memang menjadi salah satu hal yang membuat belum bisa dengan cepat begitu langsung dibenerin gitu kan, karena memang ada konteksnya ini konteksnya kabupaten kah, provinsi kah, berarti seperti itu ya. Takutnya salah kewenangan, masa kewenangan provinsi dia mengundang kabupaten. Oh ya benar gitu kan. Nah, kami sebagai warga kabupaten hanya penerima manfaat aja. Iya, betul seperti itu. Itu mau di jalan akses wisata, mau di jalan akses kemana, yang penting kami sebagai anggota DPRD, apalagi saya fraksi pengusung harus berjuang bagaimana caranya. Betul. Adapun sumber dananya itu bagaimana caranya, yang penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Betul. Yang penting dari manalah pokoknya bisa ya gitu. Selalu diupayakan. Tidak pernah mengeluh, Pak. Betul. Jalan terus irigasi, irigasi, sanitasi, pendidikan.
di daerah-daerah apakah masih banyak sekali sekolah-sekolah yang belum layak, Pak? Nah, kalau masalah pendidikan itu ada angka sekitar 20% untuk anggaran pendidikan dari APBD. Nah, memang hari ini memang ada beberapa di setiap wilayah kecamatan, kalau tidak salah ada 1.500 sekian SD lah. SD lah kalau tidak salah. Nah, itu pun mudah-mudahan selalu berupaya dikarenakan yang tadi DAK untuk itu pun tidak hilang. Tidak hilang. Tidak hilang, hanya DAK jalan yang hilang. DAK jalan. Untuk DAK pendidikan, DAK pertanian itu sudah DAK tidak hilang. Tidak hilang itu. Yang mudah-mudahan ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk Kabupaten Tasikmalaya yang betul-betul kondisinya hari ini fiskalnya lemah. Jadi ya berarti ya kabar baik ya, DAK-nya tidak hilang ya untuk pendidikan seperti itu. Jadi masih bisa semakin difokuskan berarti untuk perbaikan infrastruktur pendidikan. Hari juga. Ini kalau tidak salah DAK untuk pendidikan itu untuk rehab ringan, rehab sedang untuk TK, SD, SMP, kecuali SMA. SMA ini kan kewenangan provinsi. Ya. Kalau tidak salah pun ke SMA itu ada 6 lagi yang belum diserahkan. Nah, hari ini kalau tidak salah ada 64 penerima DAK. DAK untuk SMP, SD dan TK. Hari ini sudah ada 64 tahun ini kalau tidak salah. Untuk perbaikan infrastruktur berarti ya. Itu bangunannya berarti ya. Itu luar biasa sekali. Jadi memang upaya-upaya selalu dilakukan gitu kan, karena memang termasuk juga yang tadi jadi tuntutan masyarakat yang reelsnya percantikan kotanya sudah mulai ya. Nanti saya mau coba jalan alun-alun deh Pak kayak gitu. Kalau nggak percaya, Mbak, kalau betul orang Cirebon aja. Orang siapa Pak? Saya orang Cilapunggiran Pak. Lewat ke alun-alun betul. Itu lagi ada progres. Itu dibukbak semua Pak. Betul, soalnya kadang saya kenapa malas ke daerah sana suka macet Pak. Jadi saya pilih ke jalan Cisinga gitu kan, yang saya tahu ini ada apa gitu kan, sedang pengurugan tadi ini ada apa. Sepertinya langsung masyarakat awam lah ya pikir mungkin Perum baru lah gitu kan ya, karena fenomenanya lagi begitu ya Pak ya, banyak Perum baru. Tapi ternyata ngobrol sama Pak penasaran dong, ini buat apa sih jalan, karena memang ada kalanya ketika masukin ini kan macet ya, nunggu ngobrol ini ada apa, katanya untuk pemindahan pasar dan juga terminal itu untuk percantikan berarti kan. Nah, seandainya pemetaan lahan ini sudah mulai, nah nanti ada anggaran khusus dari kementerian. Persentasenya saya tidak tahu. Ya. Nah, nanti dicek saya di pembahasan APBD nanti 2023, apakah ada cost sharing dari kabupaten untuk penambahan bangunan pasar. Nanti kan dibangun di pasar kan dibangun dulu. Nggak mungkin langsung nggak dibangun dipindahkan. Iya benar, harus dibangun dulu baru dipindahkan. Yang 3,5 hektar ini kan harus menjadi sebuah bangunan pasar. Baru dipindahkan. Nah, kemungkinan pemindahannya apakah tahun depan, apakah tahun besok atau tahun mana. Yang penting progres tahun ini untuk penataan ruang di wilayah ibu kota kabupaten saya sudah ada. Sudah mulai berjalan. Berkaitan nih agak sedikit nih, kalau rasa penasaran saya juga, jalan Cisinga sendiri Pak, itu wewenangnya kabupaten atau berbeda Pak? Karena ini jalan sudah bagus, sudah hadir mempercepat akses, mempermudah orang, fenomena usaha-usaha juga sudah mulai banyak. Tapi jujur aja saya orang kabupaten kadang suka lagi asik-asik, aduh tiba-tiba ada bolong, penerangan belum ada. Itu memang kewenangannya bukan kewenangan kabupaten atau seperti apa sih Pak? Kalau melihat data itu masih kewenangan kabupaten. Sebenarnya. Itu saya tidak tahu sepanjangnya berapa. Betul. Yang penting Jalan Ciawi Singaparna itu sudah selesai nyambung. Betul, sudah beres, betul. Dan melihat kondisi di lapangan ini kelihatan rehab sedang, Pak. Oke. Nah, rehab sedang. Nah, mudah-mudahan di APBD tahun 2023 ini ada progres untuk yang tadi pemeliharaannya dulu aja. Nah, sementara ketika pemeliharaan ini sudah selesai, ketika ada anggaran, ini yang berat yang harus diutamakan. Nah, kaitan yang tadi tentang objek wisata, kebetulan Cisinga itu ada 4 kecamatan dapil saya. Oke. Kalau tidak salah Cisayong, Cisayong tuh Pak. Pada Kembang Sukandi. Pak, Cisayong tuh Pak. Ini dapil dapil saya nih. Iya betul. Nah, karena kebetulan di daerah Cisayong itu ada Curug Badak dan Surakarta. Betul. Benar Pak. Nah, kami pun lagi berupaya bagaimana caranya ini menyambungkan akses jalan Talang. Nyambung kita Laga Bodas. Sekitar 16 miliar.
Iya benar-benar saya Itu benar. udah ada itu. Sudah ada wacana di untuk RKPD. bisa. Paling tidak masuk Betul. dulu di RKPD dan masuk dulu di SIPD. Oke. Nah, itu yang paling tidak upaya pemerintah khusus SKPD terkait sudah berupaya memasukkan ke aplikasi. Saya mendengar wacana ada jalur untuk akhirnya bisa terhubung ke Talaga Bodas. Ya, betul. Mudah-mudahan cepat realisasi. Ya, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan. Ya. Kami tidak bisa memberikan ingin surga. Yang penting kami selalu berupaya. Kalau luasnya kabupaten yang begitu luar biasa ini, ada satu daerah mungkin yang memang sekarang lagi difokuskan sekali Pak untuk perbaikan infrastruktur? Ada satu daerah khusus atau merata atau seperti Kalau apa? difokuskan tidak. Tidak ada satu daerah yang kecuali sedang wisata. Wisata fokus ke Geopark Galunggung. Geopark Galunggung, iya betul. Galunggung, Saparwadi di Pemijahan dan pantai Cibulan. Nah, kita punya bentangan pantai sekitar 50 kilo. Iya benar. Kalau tidak salah 50 km. Betul. Dan bentangan pantai. Jadi memang infrastrukturnya juga mungkin lebih ke daerah-daerah itu kan. Berarti tidak ada satu daerah yang memang sengaja difokuskan untuk dibangun maksimal seperti itu, tidak. Merata berarti ya Pak ya. Dan tentunya sekarang rencana yang paling dekat apa aja sih Pak? Rencana apa? Rencana perbaikan infrastruktur yang paling dekat sekarang yang selain tadi perbaikan alun-alun, terus untuk infrastruktur lainnya apa aja sih Pak yang paling dekat? Berbicara masalah perumahan, sanitasi air minum tadi. Ini lagi berjalan Pak. Kalau perumahan itu pun masuk di standar SPM. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, tata ruang pemukiman. Nah, selain dari jalan, perumahan pun digarap, itu udah perumahan rumah tidak layak huni. Data ada dari kami ada 68.000 rumah tidak layak huni. 68.000. Ya, banyak Pak. Pelaksanaan progres dari tahun 2002, kalau tidak salah tahun 2011 sampai tahun 2022 ini sekitar yang sudah dilaksanakan itu 24.000 sekian. Wow. Nah, tahun ini yang sedang dilaksanakan di lapangan nih ada sekitar dari PSPS pusat 735 unit. Nah, itu dari PSPS. Ada lagi dari Rutilahu provinsi. Di Rutilahu 126 unit. Nah, dari kabupaten yang sedang dilaksanakan hari ini sekitar 30 unitan lah. Dari 68.000 itu yang tadi upaya bagaimana caranya masyarakat menikmati standar pelayanan minimal. Betul. Salah satunya di infrastruktur bukan jalan saja. Ya betul. Apalagi dengan ada wacana Tol Getaci ya Pak ya. Jalan depan Pemda sudah beres. Terus jalan yang menyambungkan dari Cibalanarik. Oh iya, itu sudah beres. Itu yang terdekat ini yang sudah beres. Oh iya, Cibalanarik udah nggak jelek lagi jalannya ya Pak ya. Iya benar ya. Yang sampai keluar ke Kawalu itu kan? Oh iya. Terus gitu itu udah saya sudah sempat jalan ke sana. Alhamdulillah kami diundang ke sini, terima kasih. Jadi masyarakat itu harus paham, harus tahu tentang kondisi APBD hari ini. Betul. Saya yakin dari mulai yang dipilih oleh rakyat, dari presiden, gubernur, bupati, wali kota, nggak mungkin atau anggota DPR manapun tidak ada yang mungkin mengkhianati rakyat. Nggak mungkin. Ada satu wacana yang memang ini boleh dibilang jadi angin segar ya, Tol Getaci Pak, dengan akan lewatnya juga jalur ke daerah Tasik kan, kabupaten gitu kan, dan itu pastinya juga membutuhkan peningkatan infrastruktur yang luar biasa, karena untuk bisa membangkitkan juga investasi masuk kan, seperti itu. Sejauh ini perkembangan dengan Tol Getaci itu berkaitan dengan infrastruktur pengembangan di Kabupaten Tasikmalaya seperti apa Pak? Alhamdulillah hari ini Kabupaten Tasik mempunyai 2 gerbang exit tol. Ya. Kalau tidak salah 2 gerbang exit tol. Yang pertama di Cineam. Ya. Yang terdekat ini di Singaparna. Nah, yang kami persiapkan ini bagaimana ketika masyarakat luar dari kota Tasikmalaya yang mau kemana masuk dulu ke Tasik. Harus mampir dulu ke Tasik, bukan jalur lewat saja ya Pak ya. Kabupaten Tasik. Apa yang dipersiapkan Pak? Ya dari mulai cenderamata dan oleh-oleh olahan rumahan lah dari kegiatan. Katakanlah lah Kabupaten Tasik tidak mempunyai hotel. Iya. Belum Pak mungkin belum ya Pak ya. Hotel baru satu. Abra ya. Ada. Itu yang punya katanya mesti keluarga Dokter Harto Canlian. Nah di depan SMC nanti ada bangunan itu untuk hotel, katanya Hotel Abra. Kabupaten Tasik kalau nggak punya kuliner, Kabupaten Tasik ya diusahakan untuk mempunyai daya tarik wisata yang tadi bagaimana caranya mendatangkan magnet. Betul. Itu lagi diupayakan dikarenakan perdanya baru beres kemarin hari Jumat.
Baru paripurna kemarin. Oke, Iya, jadi iya. ada membahas tentang bagaimana nanti ketika tol Getaci hadir itu. Iya, Dan iya. rupanya Apa yang harus dipersiapkan? apa saja tuh Pak? Itu yang Salah tadi. satunya? Salah satunya bagaimana caranya kita fokus di objek-objek wisata dikarenakan masyarakat bisa berlibur melepas penat di Kabupaten Tasikmalaya dengan Betul. kabupaten yang ada kondisi seperti itu. Yang asalnya cuma mau lewat jadi mampir, malah sampai Nah, nginap dan begitu. menikmati dulu pemandangan-pemandangan yang ada. Pemandangan. Kan potensinya luar biasa ya Pak ya. Banyak sebetulnya potensi jadi terbenturnya kendalanya Akses. anggaran tadi. Oh, anggaran jadi Keinginan akses. banyak, Ya. taruh seperti ini, cuman anggarannya nggak mungkin anggaran untuk ini dialihkan untuk kebutuhan rutin, nggak mungkin dialihkan untuk kebutuhan yang lewat. Itu bahaya, Terus Pak. semuanya aja ke jalan ke ini Semuanya nggak harus mungkin terakomodir, ya. Jadi Pak. tetap Berarti harus boleh orang- belanja langsung, belanja tidak langsung, belanja hibah, belanja langsung itu harus terakomodir semua. Betul. Di situ ada kebutuhan rakyat semuanya. Iya, tapi sejauh ini perkembangannya sudah Ada lah insya Allah. anggaran itu sudah berjalan ya, walaupun Ya memang saya pastikan anggaran harus- itu keberpihakan rakyat. Saya pastikan. walaupun memang kalau boleh minta lagi dong anggarannya mungkin gitu ya Pak ya, pengennya Pak biar cepet Kepengennya nih, seperti itu. pengen cepet ya Ini gitu. salah satu contoh, Pak. Ini jadi Nah. beban pemerintah. Hari ini kan ada PP 49 2018 tentang P3K. Ini kan kewenangan pusat. Sesuai kewenangan pusat lah. Nah, untuk gaji mereka itu dibebankan ke daerah. Nah, sementara DAU kita tidak bertambah. Nah, ini bagaimana solusinya pemerintah daerah? Ada lagi yang sekarang terbaru, PMK 134 tentang dampak inflasi. 2% diwajibkan pemerintah daerah manapun mengalokasikan anggaran untuk terdampak inflasi. Apakah ini mengganggu lagi ke infrastruktur yang lain? Inflasi sekarang memang Nah, sedang itu tinggi kan masalahnya. Pak? Kan begitu. Masalahnya Itu jadi begitu. beban pemerintah. Oke. Makanya masyarakat ini mohon tunggu aja dulu lah. Bukan, kami tidak akan memberikan janji-janji yang muluk-muluk lah. Oke. Nggak mungkin lah. Yang penting Betul. apapun kebijakan pemerintah pusat dan kami sebagai taat hukum perlu ditaati dan dipatuhi untuk kebutuhan rakyat. Nah, kami hanya sebagai jembatan lah, jembatan untuk masyarakat. Betul, apalagi ya itu sih ya, memang Getaci ini tuh bisa benar-benar membuat kita harus siap secara infrastruktur ya Pak ya, gitu kan. Entaji Memang. itu kan memang sih hajatnya Kementerian PUPR pusat. Betul. Hajatnya kementerian. Nah, kami sebagai pemerintah daerahnya sebagai penerima manfaat. Betul, penerima manfaat dan Gitu. kita yang menerima manfaat itu harus benar-benar bisa memaksimalkan. Nah, itu yang Salah tadi. satu dengan perbaikan infrastruktur kan Pak ya. Jangan sampai Kabupaten Tasikmalaya dengan potensi yang sangat luar biasa ini hanya dilewati saja, sayang. Dan itu PR besar berarti Pak. Semangat Luar Pak. biasa pokoknya, amin. Semangat, Makasih Pak. atas dukungannya. nih, Aduh, Pak. karena memang tadi ternyata saya baru tahu akan ada hotel yang dibangun Ada. untuk mempersiapkan Al-Abra. jalur Getaci itu ya Pak. Selain itu apalagi sih Pak pembangunan infrastruktur lainnya yang sekarang sedang disiapkan untuk menghadapi adanya Getaci itu? Ya, Kabupaten Tasik terus berbenah, Mbak. Terus berbenah dari mulai infrastruktur, terus perumahan pemukiman, pemanfaatan masyarakat terhadap air minum disesuaikan dengan kemampuan APBD. Jadi keinginan itu banyak. Banyak. Cuma kami dengan pemerintah daerah ini bagaimana caranya mengalokasikan anggaran yang betul-betul masyarakat itu membutuhkan. Membutuhkan. Urgent lah boleh dibilang Urgent. yang paling urgent. Memang infrastruktur itu sebagai modal investasi Betul. bagi pemerintah Betul. yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, betul. Itu sudah kewajiban dikarenakan infrastruktur itu masuk di SPM. Standar pelayanan minimal itu harus memang. Harus, Cuma pembagian porsinya tidak itu. ada. Balik ini lagi loh, ke sana, Pak. Dari DAU sekian persen untuk infrastruktur itu nggak ada. Nah, kami mencoba walaupun ada kehilangan dari menu DAK pusat, paling kami kerjasama dengan pemerintah provinsi. Ya mudah-mudahan Pak Gubernur seyogianya membantu Tasik dalam keadaan seperti itu. Potensi soalnya luar Khusus biasa. Kabupaten Tasik. Jadi akhirnya Kabupaten Tasik ini potensinya itu benar-benar luar biasa, tapi masih belum termaksimalkan sampai akhirnya orang-orang tuh jadi datangnya atau larinya ada kebutuhan apa-apa ke kota gitu kan, seperti itu karena memang secara infrastruktur belum benar-benar maksimal ya Pak ya, Memang karena betul. dengan belum adanya one stop shoppingnya berarti. belum. Tapi memang wacana itu selalu digiatkan berarti ya Pak, Selalu ada. untuk benar-benar semakin memfasilitasi masyarakat gitu kan. Yang paling bisa dirasakan sama masyarakat silakan main-main ke alun-alun berarti gitu ya Pak ya. Main ke alun-alun, terus ternyata ada pemindahan juga pasar yang memang Kemungkinan kalau seandainya beres pematangan lahan tahun ini, ya tahun depan mungkin pembangunannya, pembangunan pasarnya. pasarnya ya. Proyeknya sudah ada. Nah, kaitan infrastruktur tadi untuk
menjelang exit tol ada, Yap. dikarenakan keterbatasan APBD untuk infrastruktur untuk lainnya kan begitu. Paling solusinya kerjasama dengan pemerintah desa. Desa ini kan mempunyai anggaran sekitar 800 miliar yang namanya dana desa. Ya. Nah, ada keputusan ada Kepres 104 ada dialokasikan untuk 40% untuk BLT Covid. Betul. Nah, di situ ada 32% untuk infrastruktur. Nah, kami mencoba berembuk bagaimana nih caranya kan gitu. Nah, alhamdulillah pemerintah desanya respon lah. Oke. Yang penting di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, apakah ini jalan desanya, Betul. apakah ini jalan setapaknya, apakah ini jalan lingkungannya, kan begitu. Itu kewenangan desa itu. Ini mohon paling tidak, ini mohon loh jalan desa masing-masing diperbaiki dengan memanfaatkan dana 32% dari dana desa. Oke. Jadi bebas sinergi dengan banyak pihak. Kerjasama lah. Harapan Kerjasama. Bapak dengan infrastruktur yang sekarang ada ke depannya seperti apa sih Pak? Yang ada yang mudah-mudahan dapat dirasakan oleh manfaat oleh masyarakat. Gampangnya untuk meningkatkan yang tadi taraf hidup masyarakat ekonomi. Itu sebagai akses Betul. ekonomi, pendidikan, kesehatan itu sebagai penunjang infrastruktur. Betul, infrastruktur dari banyak Ya, sektor ya. itu ya Pak ya yang begitu luar biasa sekali. Iya, Ini obrolannya seru loh kalau ngulik dan sampai akhirnya membuka wawasan saya semakin terbuka juga. Oh iya memang betul ya ada beberapa hal-hal yang ranahnya Iya, gitu kan iya. ini memang ranahnya kabupaten, ada ranahnya provinsi, terus ternyata memang ya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi dengan cepat dan yang Amin. semakin besar ya Pak untuk Amin, amin, infrastruktur amin. ya Pak ya. Amin. Biar semakin memudahkan masyarakat, akses masyarakatnya ini luar biasa sekali Bapak. Terima kasih banyak Amin, loh amin. ngobrol-ngobrol soal Atur, infrastruktur. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi infrastruktur Amin. udah jadi ya Pak. Insya Allah mudah-mudahan. Infrastrukturnya udah semakin saya sebagai orang kabupaten kalau mau piknik udah mulai Iyalah. lebih gampang. Ini Apalagi insya Allah lah. Tol Getaci ini angin segar sekali Iya. Pak. Mudah-mudahan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ya khususnya ya. Amin, amin. Terima kasih Bapak sudah hadir, sehat-sehat terus. Sama-sama. Mudah-mudahan infrastrukturnya semakin berkembang, Amin. bisa semakin Amin. dirasakan Mohon oleh doanya dari teman-teman. didoakan sekali, apalagi kalau memang ternyata yang selalu saya lalui itu ternyata memang ada salah satu untuk lebih mempercantik lagi Kabupaten Amin. Tasikmalaya. Terima kasih banyak Bapak, sehat-sehat terus. Kami Lancar semua pekerjaan dan misi-visinya untuk masyarakat. Ah, itulah yang kami harapkan dan masyarakat sangat mengharapkan itu. Terima kasih banyak Bapak. Diminum Amin. dulu Pak. Ya, makasih. Kamu udah macet tadi Pak.